Tidak seperti itu. Jadi nanti kalau kita ngomong langsung bab populasi dan sampel, itu kan nanti ada populasi. Populasi populasi penelitian adalah langsung ya. Populasi penelitian adalah balita ya. Balita di mana? Balita di kota Surabaya pada ada batasan tahunnya. Kenapa kita perlu batasan tahun? Nanti kalau tidak ada batasan tahunnya, balitanya itu bisa sudah jadi gede, jadi kecil dan lain sebagainya. Karena itu kita selalu menggunakan batasan tahun. Itu yang harus kita tulis di populasi, ya, bukan definisi dari sebuah populasi. Hal yang sama nanti kalau kita menulis sampel. Berarti apa? Berarti sampel itu saya juga akan menulis. Sampel itu saya kopas aja dari populasi. Tinggal hanya kalau tadi seluruh mungkin akan saya ganti sebagian dari begitu. Karena saya tidak mungkin mengambil karena penelitian saya tidak mengambil total populasi. Tapi kalau penelitian kita menggunakan total populasi, ya mungkin kita sebut dari awal. Berarti nanti populasi dan sampelnya didefinisikan sendiri-sendiri. Ya boleh didefinisikan sendiri-sendiri, tapi dari awal kita sudah ngomong populasinya apa, kemudian waktu disampel kita sebutkan pada penelitian ini seluruh populasi akan diambil sebagai sampel penelitian atau total populasi. Seperti itu ya. Jadi menulisnya ya. Jadi jangan menulis definisi, langsung tulis apa, siapa dan di mana, kapan populasi dari penelitian kita. Bagaimana dengan penelitian yang tadi Indah, kamu tadi pakai agregat ya Indah ya? Iya, Bu. Nah, kalau pakai agregat, berarti nanti yang kita tuliskan di situ mungkin lebih ke unit analisisnya, gitu. Populasi-populasi ini adalah apa? Kabupaten di Jawa Timur, gitu. Tapi ingat Indah, karena ini biasanya kan agregat itu bukan tidak wajar, tapi kan biasanya sebagian besar penelitian itu individu. Kalau penelitian itu agregat, di rancangan itu harus sudah kita tulis unit analisis saya adalah, sorry, jangan unit analisis saya ya. Unit analisis penelitian ini adalah kabupaten kota di Jawa Timur. Itu sudah kelihatan dari situ. Jadi nanti kalau misalnya, wah berarti nanti kita populasinya ya seluruhnya diambil begitu. Jadi mungkin di sampelnya ya seluruhnya diambil. Tapi berarti kalau seperti itu berarti kita tidak mengambil sampel ya. Populasinya boleh tidak kita batasi dengan waktu, tapi di sampelnya kita gunakan batasan waktu. Itu cara cara menyiasatinya seperti itu ya. Bukan berarti kabupatennya di-random terus diambil sebagian. Ndak seperti itu. Nanti kalau seperti itu akhirnya tidak Jawa Timur dong ya. Akhirnya apa? Sebagian dari Jawa Timur kan jadinya. Padahal kita sudah declare di awal bahwa penelitian kita itu adalah Jawa Timur. Ini juga berlaku kalau nanti ambil penelitian yang topiknya spasial. Nah, kalau ngambil penelitian topiknya spasial pakai di random ya, kemudian diambil sampel, ya spasialnya nggak jadi kan gitu ya. Wong spasial itu sangat tergantung pada tetangganya. Nah, kalau ada tetangganya yang tidak diambil sebagai sampel penelitian kan berarti nggak jalan spasialnya. Gitu ya. Jadi itu perlu disadari. Jadi tidak harus kabupatennya yang kita random dan tidak kita ambil semua, enggak. Tapi bisa kita lihat dari apa? Batasan waktunya ya. Jadi mungkin populasinya saya tidak berikan batasan waktu, tapi waktu saya menulis di sampel saya akan berikan batasan waktu. Itu yang harus kita lakukan. Itu yang harus kita tulis di populasi dan sampel. Kemudian apalagi yang harus kita tulis di populasi dan sampel? Kalau dilihat dari subjudul itu kan ada besar sampel kan gitu ya. Nah, dan teknik pengumpulan data mungkin biasanya seperti itu. Nah, di besar sampel ini yang saya sering sekali melihat ya, jadi besar sampelnya itu selalu pakai simple random sampling. Tapi nanti yang apa di teknik mengambilnya ada yang pakai cluster, ada yang pakai stratified. Nah, itu yang harus benar-benar kita pastikan begitu ya.
pastikan bahwa teknik sampling yang dipakai itu sama dengan rumus yang digunakan untuk menghitung besar sampelnya. Itu yang benar-benar harus kita pahami. Itu tentunya kalau data penelitian kita menggunakan data primer. Berarti kita turun ke lapangan untuk mengambil data tersebut. Tapi kalau penelitian saya menggunakan data sekunder, apa yang harus ditulis? Yang harus kita tulis adalah misalnya data sekundernya itu adalah raw data, ya. Jadi raw data misalnya data SDKI atau data SKI tadi ya, bukan data agregat yang hasil laporannya kita pakai. Karena tadi ada beberapa yang data agregat yang mungkin itu hasil laporannya yang kita pakai, bukan data mentahnya. Kalau data mentahnya, maka yang harus dilakukan adalah baca metode penelitian dari si survei itu. Kalau kita baca laporan SKI begitu, pasti di depannya itu ada penjelasan bagaimana sampel itu diambil, bagaimana besar sampel itu dihitung, bagaimana generalisasinya begitu. Karena misalnya dalam satu survei itu ada banyak blok. Ada blok misalnya saya pernah itu ada namanya blok biomedis. Blok biomedis itu tidak semua diambil, hanya sedikit-sedikit. Nah, berarti kenapa? Ya memang mungkin butuh dana yang besar karena blok biomedis itu butuh cek darah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pemerintah mungkin tidak bisa mengambil seluruhnya. Akhirnya generalisasinya hanya ke arah apa? Ke arah Indonesia. Jadi tidak bisa dipotong-potong misalnya hanya kabupaten atau provinsi. Nah, dari mana itu kita tahunya? Ya dari laporannya. Karena kan kita tidak melakukan penelitian itu. Yang melakukan kan orang lain, yang melakukan Kemenkes, yang melakukan BPS. Jadi kita harus buka laporan dari BPS, laporan dari kementerian untuk mengetahui kira-kira sampelnya apa, besar sampel, populasinya bagaimana cara menetapkannya. Itu kayaknya semua ada ya, wong dia kan dua publish resmi kan ya, kayak BPS itu sampai kalau kita mau cari kuesionernya saja ada. Karena kalau kita menggunakan atau minta data dari mereka, itu penting sekali kode-kode atau blok yang harus kita gunakan. Oke, itu nanti kalau misalnya mau lihat-lihat ya, oh nanti kan magangnya ada yang di BPS ya, atau semua magang di BPS ini nanti rencananya. Iya, BPS semua, Ibu. Oh, BPS semua. Nanti coba di sana kan eh, lihat data, bagaimana cara mencari set data, bagaimana meminta dan lain sebagainya. Nanti bisa dipelajari di situ, ya. Jadi kalau saya sih menyarankan eh, apa lebih mudah kalau kita menggunakan raw data daripada kalau kita menggunakan data hasil analisis begitu. Tapi ya semuanya tergantung pada penelitiannya ya. Kalau penelitiannya, oh, saya penelitiannya memang saya menggunakan unsur wilayah, jadi ada unsur wilayah yang mau saya masukkan, ada unsur spasialnya. Nah, kalau seperti itu kan tidak mungkin ya spasial itu individu, pasti wilayah. Nah, kalau sudah wilayah seperti itu, pasti unit analisisnya bukan keluarga, bukan individu, tapi unit analisisnya mungkin kabupaten, misalnya seperti itu. Ya, itu memang sangat-sangat tergantung pada penelitian kita. Itu ya. Jadi sekali lagi yang menggunakan data sekunder, tolong dipastikan ya. Tolong dipastikan apa teknik sampling yang digunakan. Kalau kita menggunakan raw data atau data mentah dari sebuah data sekunder atau dari sebuah survei. Tapi kalau kita menggunakan data yang sudah publish, nah itu kayaknya namanya populasi, sampel, semuanya menjadi sangat mudah begitu ya. Karena unit analisisnya kabupaten, populasinya semua diambil, sampelnya itu dibatasi hanya waktu saja. Kemudian tekniknya ya data sekunder kan tidak perlu teknik yang rumit-rumit untuk mengumpulkan data itu. Karena itu kalau orang bilang, wah enak ya penelitian data sekunder itu ya, data sekunder itu memang enak. Tapi untuk membuat penelitian itu menjadi bagus kan butuh mikir banyak ya. Karena keterbatasan dari variabel yang kita punya begitu. Saya mau meneliti A, kemudian variabelnya A1, A2 dan segalanya sampai A20. Tapi di dasar sekunder cuma punya misalnya 2 atau 3. Nah, nanti kan hasilnya pasti kan tidak seperti yang kita inginkan kan begitu.
Ya, yang enak memang data primer, desainnya kita yang lakukan. Kita membuat kuesioner sendiri, kita desain sendiri, data yang kita butuhkan kita cari sendiri karena primer kan begitu. Nah, tapi penerimaan data sekunder karena itu kalau data sekunder yang nanti akan dikatakan ini berbobot atau tidak ya bisa saja dilihat dari apa kompleksitasnya, kompleks hubungan satu variabel dengan variabel yang lainnya bagaimana. Semakin kompleks artinya semakin bagus. Atau mungkin benar-benar karena data itu banyak, banyak itu bisa saja variabelnya yang banyak, bisa saja yang apa? Respondennya yang banyak atau subjek penelitiannya yang banyak. Ini kan sama kalau kita ngomong big data ya. Big data itu apa ya? Memang big datanya itu memang besar begitu. Tapi juga bisa mungkin datanya tidak terlalu besar tapi kompleks. Nah, itu juga bisa kita maksudkan sebagai big data. Nah, data-data sekunder kan kita harapkan seperti itu. Jadi jangan data-data sekunder yang orang analisisnya banyak, gampang. Kemudian ambil datanya kalau enggak ada gampang kerangka konsepnya tinggal diputus-putus kan selesai begitu. Nah, itu yang menjadi apa? Yang kita teliti nanti tidak lengkap ya. Ya. Jadi penelitian data sekunder itu tidak mudah, susah karena kita harus menyesuaikan dengan keberadaan data. Dan apalagi validitas, reliabilitas data sangat-sangat tergantung pada kredibilitas dari instansi yang melakukan survei itu ya. Jadi beberapa survei besar itu dia bukan uh, apa seenaknya saja waktu menentukan uh, apa ini valid atau tidak. Dia menggunakan apa istilahnya validator yang benar-benar independen gitu. Untuk apa? Untuk menjamin bahwa penelitian yang dia lakukan itu benar-benar kredibel. Karena apalagi kalau levelnya level nasional ya, kalau misalnya mau kita publish itu penting sekali untuk kita sampaikan bahwa penelitian ini sudah dilakukan validasi. Nah, ada tim-tim yang memvalidasi hasil-hasil itu. Berapa keakuratannya, berapa ketepatannya, gitu. Itu yang menjadi apa istilahnya kunci untuk menentukan bahwa benarkah data yang kita pakai itu benar-benar data yang bagus, bukan sampah, kan gitu ya biasanya ya. Nah, kalau sampah yang dianalisis sampah keluarnya ya tetap sampah begitu. Kecuali kalau apa? Kalau ibu-ibu itu yang yang dikerjain sampah keluarnya bisa jadi bunga, bisa jadi apa itu? Recycle. Itu lain lagi ya. Nah, ini kalau kalau data nggak bisa. Kalau datanya sudah jelek duluan, ya apapun ya pasti hasilnya akan tidak akurat karena hasil pengukuran atau raw datanya, data mentahnya memang tidak bagus. Itu kira-kira ya. Nanti disesuaikan untuk menulis populasi dan sampel. Pesan saya tadi jelas, jangan menulis definisi populasi dan definisi sampel pada rancangan pada metode penelitian untuk subjudul populasi dan sampel. Konsistensi, kalau besar sampel menggunakan teknik apa, maka pengumpulan datanya juga menggunakan teknik yang sama. Perhatikan kalau menggunakan data sekunder, kalau memang kita ambil data mentahnya, yaitu raw datanya, tolong cari survei itu bagaimana metode penelitiannya. Itu kita boleh tulis dalam metode kita. Nanti disitasi ya. Jadi kita ngomong, oh ini penelitiannya ini, sampelnya begini, tekniknya begini. Kita ngomong, tapi nanti belakangnya ada citasi misalnya Kemenkes gitu. Berarti kan kita tidak dari kita sendiri, tapi kita membaca laporan yang dipublish oleh Kemenkes sebagai apa? Sebagai badan yang melakukan pengumpulan data. Itu eh, kira-kira. Monggo, ada pertanyaan barangkali? Ada, Bu. Saya mau Iya. bertanya. Eh, Iya. jadi kan saya itu kan pakai eh, bisa dibilang big data nih, Bu, dari PMA. Nah, setelah saya lihat di kuesionernya itu samplingnya menggunakan multi-stage cluster design. Nah, Hmm. kan tadi kan kalau misal kita pakai misal data sekunder kan berarti teknik samplingnya itu ya yang kita tulis itu yang multi-stage cluster design itu nggih, Bu, atau gimana? Hmm.
Ya, Nah ini apa, data survei ya, Mbak? iya Survei besar begitukah? iya. Lalu, ini kan terus kan kemarin kan masih kayak karena big data kan banyak, apa ya Bu, kayak mungkin kesalahan input-nya dan lain-lain, jadi ada Mhm ketidaksesuaian. Makanya kemarin perlu apa istilahnya, kayak perlu di-cleaning data. Nah, mhm. lalu gimana ya Bu, mestinya nanti di skripsinya menuliskan, menuliskan rumus besar sampel, sedangkan kan, untuk karena data sekunder sampel yang saya gunakan kan jumlahnya ya sesuai dengan data yang sudah saya cleaning gitu, Bu. Apa perlu saya menuliskan rumus besar sampel sesuai dengan multi-stage cluster design atau karena ya udah karena saya sudah bersih data, saya pakai WUS antara 1549, ya udah saya langsung menuliskan jumlah sampelnya atau bagaimana, Bu? Oke, jadi begini, Mbak, bisa bagi bulan tah? Iya, Bu. Nah, begini, Mbak Wulan. Jadi, kita itu kan kalau ngomong, "Oh, ini datanya besar," tapi kan sudah saya, misalnya tadi ngomong WUS ya, wanita usia subur, berarti kan sudah di-split kan datanya ya? Populasimu bilang WUS apa enggak? Oh, kalau populasinya itu seluruh anggota keluarga, Bu, tuh. Seluruh anggota. Tapi yang sampelnya nanti WUS-nya gitu? Iya, Bu, jadi yang diambil busnya aja yang sesuai kriterianya itu, Bu. Oke. Berarti nanti kan itu ada populasi, sampelnya kan sampel dengan kriteria kan gitu. Ini populasi ini maksudmu sampel mau pakai data apa ya bulan itu? Survei apa sih ini? Survei PMA, Bu. Ini punya siapa ini surveinya? Aduh, terus saya lupa. Jadi Ya, karena itu kemarin ya, masalahnya kan begini, Mbak. Kita itu tidak pernah mensampling dari sampling. sampling Itu sampling. pasti si PMA-mu itu kan sudah melakukan teknik sampling kan? Berarti yang kamu ambil yang kamu bilang populasi itu kan sampling tuh. Sampel tuh itu. Oh, analisis. Ya. Jadi jangan mensampling dari sampel. Berarti apa? Berarti ya sudah, sampel kita tadi, ya itu tadi yang tadi jumlah total yang Mbak Wulan bilang populasi itu sampel, Mbak. Oh, Tapi yang nanti akan kita analisis itu adalah sebagian karena itu sampel. sampelnya tadi dipasang kriteria. Jadi pasang kriteria itu bukan berarti dari populasi menjadi sampel, tapi tetap sampel dengan kriteria gitu loh, Oh, ya. Jadi, apa yang mana yang mau saya tulis? Ya kalau yang mau ditulis, kan tadi saya bilang sitasi dari laporan yang dikeluarkan oleh, yang pembuat survei itu. Jadi, oh ternyata untuk jumlah perempuan, ya perempuan itu sekian dari, misalnya dari misalnya kan biasanya unit analisisnya itu nanti ada rumah tangga, dari rumah tangga keluar mhm. individu, sampelnya sekian. Nah, ya sudah misalnya sampelnya 1.000, oke sampel saya 1.000. Tapi yang nanti akan saya teliti itu adalah sampel ini yang memenuhi kriteria penelitian saya. Kriterianya apa? WUS. Berarti dia harus perempuan, dia harus usia subur, dia berasa berapa sampai berapa. Gitu. Jadi itu bukan di sampel lagi. Tapi bagaimana saya menjelaskan? Pakai flowchart, Mbak. Jadi sampel yang besar misalnya 1.000. Setelah 1.000 dipotong yang WUS saja. Nah, misalnya yang WUS saja dipakai batas usia. Nanti penelitiannya tentang apa tadi? WUS itu Eee, bisa saja punya pasangan, bisa saja nggak punya pasangan ya? iya, nah itu masih perlu Nah cleaning lagi, Bu. nanti terus dikriteria lagi, ini WUS yang punya pasangan, nanti dari 1.000 turun jadi 500, dari 500, oh ternyata yang punya pasangan misalnya hanya, eee, 200. Nah itu dibuat kayak ini Mbak, diagram alur gitu. Jadi nanti orang paham bagaimana data itu nanti diciptakan, Mmm, ya. Itu yang harus dilakukan oleh Mbak Wulan. Ye, aman ya Mbak Wulan ya? Jadi jangan bingung. Jadi kalau kita mengambil data sekunder itu bukan populasi kita, itu adalah sampel kita. Sama seperti si, pembuat survei itu adalah sampelnya. Cuman dalam sampel itu saya tidak menggunakan semuanya, saya sampel. pasang kriteria. Oh. Ya, Berarti, oke. Bu, kalau misalnya yang tadi, misal survei itu udah, pakai sampel, terus kan saya kan nggak tahu nggih, Bu, mereka pakai rumus apa itu nanti deskripsi ditulis, Lah ya udah tadi katanya seadanya. multi state.
Iya, tapi kayak rumus-rumusnya gitu loh, Bu. Rumus-rumus menentukan besar sampel takutnya tiba-tiba, "Loh kok beda?" Gitu, gimana, Bu? Oh Meskipun ya, pakai pokoknya diikutin saja. Diikuti saja apa, yang ditulis di laporannya dia. Dia bilang pakai multistate, dia tulis pakai multistate. Nanti kan mbok sitasi toh, Mbak. Kalau yang bertanggung jawab kebenaran itu kan yang disita yang nulis yang sitasinya tadi toh. mmm, Ya. iya, Bu. Nah, Mmm, oke, iya, aman? terima kasih, Bu. Oke, ada yang lain? Sampun? Saya siapkan absennya ya kalau gitu ya, sebentar, saya share dulu. Oke, ini absennya. Ini kuliahnya apa ini namanya? Metode penelitian. Ini ya, yang hari Senin ini ya? Nggih, Bu. Metode, iya benar 5 orang ya. Oke, saya tambah materi tanggal